Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN bab 5, pembahasan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kita akan melanjutkan atau melanjutkan materi bab 5 ini dari materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Video ini Bapak langsung buat sendiri, yaitu oleh Bapak Tony Rifai SPD. Selamat menyimak. B. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat akan melahirkan kehidupan masyarakat yang bersatu dalam kerukunan dan keharmonisan bersama. Next. Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya sebagai berikut. Apa saja? Yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. B. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. C. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. C. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Yang E. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Seperti itu ya. Next. C. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu yang pertama kehidupan sekolah, yang kedua kehidupan masyarakat, yang ketiga kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita bahas ketiganya satu persatu. Yang pertama, kerjasama dalam kehidupan sekolah. A. Tentukan dan raih tujuan bersama. Semua sekolah memiliki visi dan misi sebagai tujuan bersama sebuah sekolah yang disusun dan ingin diraih oleh warga sekolah. Jadi yang namanya sekolah pasti memiliki visi dan misi ya. Yang B. Berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah ya, seperti itu. C. Melaksanakan aturan sekolah. Peraturan sekolah apabila ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib ya. Kalau misalkan anak-anaknya sekolahnya itu ada peraturan dan dijalankan oleh anak-anak peserta didik di sekolah tersebut, insya Allah sekolah tersebut akan menjadi sekolah yang sangat tertib. Tidak ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran ya. Ada mungkin tapi tidak fatal seperti itu. Selalu bekerja sama, jangan memandang rendah peserta didik lain sehingga tidak pernah diajak bekerja sama. Nah, ini juga terjadi ya di beberapa sekolah mungkin. Insya Allah kalau sekolah tidak ada. Jangan sampai memandang rendah siswa-siswi yang memang tanda kutip ya, memang berkebutuhan misalkan. Jangan seperti itu. Tetap libatkan mereka. Tetap libatkan dalam urusan apapun. Contoh misalkan dalam bermain, jangan dikucilkan seperti itu ya. Libatkan. Dalam misalkan kerja kelompok, libatkan. Semoga dengan adanya dilibatkan anak tersebut, timbullah rasa keinginan untuk menjadi lebih baik lagi dan timbullah titik temu di sana anak tersebut bisa menjadi anak yang berguna nanti ke depannya, seperti itu. Yang selanjutnya, tidak membuat masalah. Di kelas terkadang ada saja sumber konflik, misalnya peserta didik yang malas mengerjakan piket. Nah, ini juga sering terjadi ya. Terus saling percaya. Jika kepercayaan antar peserta didik hilang, sulit terbentuk kerjasama. Jadi di dalam struktur kelas itu ada ketua, wakil ketua, bendahara. Nah, kalau misalkan di dalam peserta didiknya di dalam satu kelas tersebut tidak ada kepercayaan, sudah jelas ya, tidak akan ada terjalin yang namanya gotong royong. Saling menyerahkan, saling tuduh menuduh itu tidak baik. Jadi yang baik apa? Saling percaya. Oke. Next, saling menghargai dan memberikan penghargaan. Kalau misalkan mau meminjam barang, kita harus izin terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah meminjam barang, kita harus mengucapkan terima kasih. Itulah penghargaannya seperti itu. Jangan asal ambil saja ya, seperti itu. Next, 2. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat.
Bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat, kegiatan kerja bakti. Kerja bakti itu bersama-sama ya, antara yang tua, yang muda, semuanya kerjasama. Laki-laki, perempuan juga sama, kerjasama. Yang selanjutnya B, perayaan hari besar nasional atau keagamaan. Nah ini juga, kita juga sering bersama-sama. Contoh kalau misalkan perayaan hari besar nasional, 17 Agustusan, seperti itu ya. Kita kan bareng-bareng di sana. Seperti itu. Nah, selanjutnya keagamaan. Keagamaan apa? Misalkan kalau misalkan kita ada yang namanya hari besar, contoh Idul Fitri. Biasanya kan sebelum Idul Fitri kita tuh ada yang namanya takbiran di dalam masjid, di musola ya, bareng-bareng di sana, seperti itu. Yang selanjutnya ada yang namanya sanitasi. Sanitasi ini adalah bentuk kerjasama, misalkan membersihkan yang namanya gorong-gorong, selokan ya. Sanitasi itu apa sih Pak? Sanitasi itu adalah bersih-bersih lah, kalau misalkan kita artikan secara singkat dan mudah dipahami gitu. Dan sebagainya, masih banyak lagi ya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat yang Bapak belum bisa sebutkan satu persatu. Yang ketiga, kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama A, warga negara bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Ya, membayar pajak berarti kita sudah membangun negara kita, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada pajak, tidak akan berjalan negara kita ini salah satunya. Ya, meskipun ada sektor pendapatan keuangan negara lain, tapi memang pajak ini adalah pendapatan negara yang cukup besar ya untuk negara kita. Contoh, untuk apa pajak? Untuk pembuatan jalan, ya, rumah sakit, dan yang lain-lain lah ya, pendidikan, seperti itu. B. Menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. Ini sudah disampaikan tadi ya. Yang C. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Ya, program pemerintah itu banyak ya. Contohnya apa untuk siswa, untuk anak-anak ya? Yaitu adalah program belajar. Belajar berapa tahun? Kalau yang sebelumnya 9 tahun, sekarang 12 tahun, seperti itu. Itu adalah program pemerintah ya. Next. Oh, ternyata udah habis slide-nya, alhamdulillah. Untuk pertemuan pada bab 5 yang kedua ini mungkin dirasa cukup. Kalau yang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan penjelasan dari Bapak kurang dipahami, mangga nanti bisa ditanyakan saja ketika pembelajaran di kelas masing-masing. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, Bapak akan memberikan, boleh dikatakan mungkin intisari, atau kalau dalam di sekolah kita itu ada yang namanya nilai-nilai islaminya. Apa saja sih nilai islaminya? Yaitu nilai islaminya tadi adalah kita ambil kuncinya adalah gotong royong. Yaitu adalah di dalam hadis disebutkan ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maaf ya. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu. Jadi kita itu harus menjadi insan atau manusia yang bermanfaat untuk dirinya pribadi sendiri maupun untuk orang lain. Nah, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon Bapak tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli bihadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.